Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema Roh Kudus dalam hidup kita adalah jaminan. Bacaan firman terambil dari Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaannya. Melalui ayat tersebut, kita diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita percaya kepada Injil keselamatan yang kita dengar, maka Roh Kudus pun memeteraikan kita sebagai tanda dan bukti bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas melalui penebusan Yesus dan oleh darahnya. Dan dengan pemeteraian Roh Kudus, kita telah ditandainya bahwa hidup kita telah menjadi milik dan kepunyaan Tuhan, serta sekaligus menjadi jaminan bahwa kita akan menerima seluruhnya apa yang dijanjikan Tuhan. Pemeteraian Roh Kudus di saat kita percaya akan berita Injil keselamatan adalah penting dan mendasar untuk kita kemudian menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh yang merupakan bukti kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Pemeteraian Roh Kudus sebagai tanda milik Tuhan saja sudah menjadi jaminan, terlebih lagi apabila Roh Kudus diam di dalam kita melalui pengalaman rohani menerima baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Tidaklah heran saat Rasul Paulus bertemu dengan 12 murid Tuhan di Efesus yang sudah menerima Yesus melalui pelayanan Apolos. Paulus pun bertanya, sudahkah menerima Roh Kudus saat kamu menjadi percaya? Dan mereka pun menjawab belum, bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, betapa pentingnya Roh Kudus diam di dalam setiap orang percaya melalui menerima baptisan Roh Kudus. Sehingga rasul-rasul di Yerusalem harus mengutus Rasul Petrus dan Yohanes supaya pergi ke Samaria dan berdoa agar orang-orang Samaria pun menerima baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17. Amin. Tuhan Yesus memberkati.